Oke, hari ini saya akan mengambil satu atau dua contoh yang relevan dengan bidang ilmu kita sekarang, mechanical engineering. Bagaimana kita mempersiapkan atau mengambil data penelitian. Tapi ini saya kaitkan dengan etika penelitian. Karena etika penelitian itu ini tidak terlepas daripada kegiatan penelitian itu sendiri. Seorang peneliti melakukan research, dia diikat ya oleh satu nilai ya. Itu namanya etika. Mulai dari mana? Mulai dari awal. Dari mana awalnya? Untuk mendapatkan judul. Kalian ingat, judul nggak bisa didapat kalau kita tidak tahu apa permasalahan penelitian. Karena kita ingin tahu apa sih gap atau permasalahan yang harus kita pecahkan. Permasalahan itu mungkin ada di masyarakat. Tapi mungkin permasalahan itu disodorkan oleh pembimbing kalau untuk kalian. Nih, selesaikan ini. Atau permasalahan itu merupakan sebuah permasalahan atau bagian dari sebuah permasalahan besar. Ya. Lalu dibagi-bagi begitu. Nah, karena itu sangat memungkinkan untuk dikerjakan oleh berbagai keahlian, berbagai orang di berbagai tempat. Jadi ini tidak ada batas tempat gitu. Jadi sebuah kegiatan penelitian, sebuah judul penelitian, saya di Medan, lalu ada teman saya di Amerika, teman saya di Jepang, teman saya di Rusia misalnya, itu bisa bersama-sama melakukan kegiatan penelitian. Ya. Nah, pada keadaan yang demikian, maka yang bisa mengikat antara peneliti Indonesia, Malaysia tadi, Jepang dan Rusia adalah etika. Jadi etika itu adalah sebenarnya mata uang yang berlaku di mana saja. Ambil satu contoh, kejujuran. Integrity dari seorang peneliti itu bukan hanya orang peneliti Indonesia yang harus jujur, peneliti mana saja harus jujur. Ya, mulai dari pengambilan judul, mulai dari membaca masalah. Ya, karena sesungguhnya akhir dari sebuah penelitian itu adalah kita memberikan solusi, memberikan jawaban kepada problem yang tadi kita sudah definisikan. Lalu etikanya di mana? Mungkin saja itu bukan problem atau problem yang sudah dipecahkan oleh orang lain. Lalu kita klaim itu sebuah problem yang kita ingin pecahkan. Ini sangat berbahaya. Karena itu masuk dalam ranah apa? Gunawan. Kita mengklaim ya kepemilikan atau penemuan orang lain itu kita klaim milik kita. Itu masuk dalam penelitian ilmiah atau tulisan ilmiah, kategorinya apa itu? Apa yang kita langgar di situ? Etika apa?
Iya Pak, hak cipta ya Pak. Ya hak cipta itu sudah ke hukum ya. Nah, jadi kalau orang sudah mengeluarkan paten lalu kita klaim, oh, itu bisa dituntut. Tapi ini bukan hak cipta ya, tapi itu problem sudah dibuat penelitian oleh dia, sudah dipublikasi, lalu di bab pendahuluan kita katakan itu kita anggap belum ada. Ini kan sering mahasiswa gini, ini udah pernah dipublikasi orang lain belum? Belum Pak. Ya. Jadi ada yang kita sembunyikan di sana. Sehingga kita ingin katakan ini adalah problem. Padahal bukan. Kalau memang problem, what somebody else has done, ya, what left for you? Apa yang orang lain sudah kerjakan, dan kita lihat apa yang masih belum disentuh. Nah, itu bisa jadi dari metodenya, ya, prosedur segala macam itu, mungkin juga cara dia mengambil spesimennya, ya. Barangkali pada saat itu dia sebagai orang engineering, ya, orang engineering hanya baru studi eksperimental, belum ada klarifikasi dengan numerical, misalnya menggunakan software, ya, itu kita bisa lakukan, itu boleh. Kita ingin klarifikasi dengan apa? Dengan numerik. Tapi kita tidak boleh mengabaikan bahwa secara eksperimental itu sudah dilakukan. Kalau itu namanya kita ada yang kita sembunyikan. Integritas kita dipertaruhkan di situ. Makanya seorang peneliti itu nggak bisa gitu tanpa banyak membaca, tanpa banyak mengikuti conference, seminar. Ingat ya, yang tertulis di buku, kalau referensinya buku, textbook ini, pengarang ini, walaupun itu tahun terbaru, 2001, 2021 bukunya, tapi ingat ya bahwa buku-buku itu, textbook itu sesungguhnya di dalamnya ada hasil penelitian. Yang hasil penelitiannya itu boleh jadi itu sudah dilakukan say 6 months or a year back. Itu nggak fresh. Jadi yang fresh di mana? Yang fresh from the oven dan langsung kita dengar dari penelitinya adalah seminar, conference. Makanya kalau kita pikir-pikir ya, kita conference ini dulu masa sebelum pandemi ya, nggak usah jauh-jauh. Ada conference, saya menghadiri conference bidang impact engineering di Singapura. Saya bayar mahal. Saya presentasi di sana. Saya bayar mahal. Untuk apa itu? Kalau kita pikir-pikir ya, karena kalau kita ceramah di Indonesia 1 jam kita dikasih honor sekian kan. Kalau seminar sehari atau setengah hari itu kan. Nah, nggak kita pergi kemana-mana gitu. Kita udah terima honor, ini malah bayar, dan bayar pun ya waktu itu bisa mencapai 200-300 dolar Amerika. Cukup besar. Ya, why? Karena kita ingin mendengar langsung dari speakernya, penelitinya, informasi fresh from the oven. Itu dia. Terus, untuk apa? Supaya kita bisa membangun networking. Ingat ya, antar peneliti itu harus ada networking. Tadi saya udah cerita kan. Peneliti di Indonesia, Malaysia, mana lagi tadi? Jepang, Rusia. Ini melakukan
satu masalah tertentu secara bersama-sama. Makanya authornya itu ditulis satu ahli ini, satu ahli itu, jadilah dia sebuah research. Nah, itu yang seperti itu namanya skim penelitian kerjasama internasional. Nah, itu disediakan dananya. Kalau di Universitas Sumatera Utara itu ada dari World Class University Program. Setiap tahun ada. Ya. Jadi kembali lagi etika itu harus mulai dari from the beginning. Ya. Jadi ketika kita menaikkan kontrak penelitian, ya, apakah itu penelitian yang dibiayai oleh pemerintah atau oleh perusahaan, ya, atau mandiri, ya, whatever, itu kita bukan berarti bebas gitu, tidak. Berarti kita sudah ibarat ikan itu sudah berenang di sebuah laut yang akan menemui banyak sekali ikan-ikan yang lain gitu kan. Nah, itu seorang peneliti harus maklum itu. Jadi makanya ketika dia mengatakan, wah ini persoalan, this is a new problem, ya, harus dibuktikan di pendahuluan itu dengan apa yang new gitu. Jadi ada referensi di introduction itu. Si A sudah meneliti ini, si B sudah meneliti ini, tapi dia belum membahas masalah ini begitu. Atau si D sudah meneliti ini secara eksperimental, tetapi saya melihat masih perlu kita klarifikasi secara numerik, menggunakan software apa. Nah, seperti itu. Nah, dari problem itulah kita membuat sebuah judul. Yang judul itu kemarin sudah kita bicarakan pada kuliah sebelumnya. Di dalamnya ada subjek, di dalamnya ada variabel, subvariabel, ya, sampai kepada indikator dan deskriptor. Itu kalau kuantitatif, bagaimana mengukur variabelnya tentu menggunakan instrumen. Jadi sampai ke sana. Nah, ketika kita bicara instrumen, ya, ada dua hal yang harus kita pertimbangkan. Nih, instrumen. Ada dua hal. Yang pertama adalah valid. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua harus reliable. Kalau saya barangkali ingin memberi contoh saja, ya. Ingin memberi contoh. Kalau saya ingin meneliti bagaimana penjalaran gelombang, ini batang, ya, batang bulat. Kalau ini di sini saya beri gaya impact, gelombang ini tentu akan menjalar ke sana. Sampai di sini dia akan berbalik. Ya. Dia akan berbalik. Let's see. Dia akan berbalik. Waktu pergi ke sana negatif, kompres. Waktu balik ke sini apa? Karena ini bebas, dia menjadi plus. Jadi ini kompres, yang ini tensil. Ya, nggak kelihatan. Bapak tulis nggak nampak di share screen-nya, Pak. Ya.
Nggak nampak di share screen? Iya, Pak. Oke, sebentar ya. Ini udah kelihatan? Sudah. Sudah? Iya. Agak kecil ya? Sudah ya? Sudah, Pak. Ya, saya ulang ya, saya ulang. Yang warna hitam, ketika ini saya beri impact, yang warna hitam ini, ya yang hitam, itu adalah gelombang menuju ke kanan. Ini batang ini. Ya, ini batang. Ini batang ya. Nih. Ini sebuah contoh saja. Ketika ini kena impact, maka ini akan menuju ke kanan, berpropagasi. Ya, seperti gelombang gempa gitu ya. Contoh misalnya kalau saya pukul, coba di depan kalian tuh kan ada apa enggak? Ada meja kan? Ada meja. Pukul di sini, ya pasti ini akan gelombang di sini. Ingat kalau kalian di kolam renang ya, nggak usah lah kolam renang ya, apa ya, di ember aja, pukul di sini airnya, lalu ini akan bergelombang ke sana. Inilah yang hitam. Tapi sampai di ujung ini dia akan berbalik. Yang warna merah itu akan berbalik. Besarnya sama, tapi yang hitam itu negatif atau tekan, yang merah positif karena dia kebalikan. Sebaliknya kalau ini kita tarik, gitu juga. Kalau ini kita tarik arah ke kanan, ya, ini ke sana akan bergerak, nanti dia akan balik lagi, ya. Oke, nah sekarang saya ingin melihat fenomena pergerakan ini dengan sebuah alat ukur. Alat ukur apa yang saya harus ya, saya ingin tahu fenomena wave propagation in a solid bar. Nih, fenomena propagasi gelombang, ya. Ini gelombang ini tentu stress wave ya, stres. Dari mana tahu stres? Karena kita beri tekanan di sini, dibagi dengan luas penampang kan jadi stres. Ya. Di mana di medianya itu adalah solid bar, ini solid bar. Ke sana. Sekarang apakah kalian percaya bahwa ada gelombang yang bergerak ke sana? Dia nggak kelihatan, gelombang itu nggak kelihatan kalau di zat padat. Di zat air ketahuan ya, karena gelombangnya vertikal. Tapi kalau di zat padat ini gelombangnya longitudinal, nggak kelihatan. Do you believe it? Percaya nggak ada gelombang itu? Percaya, Pak. Hah? Percaya. Oke, kalau kamu percaya, gimana? Ya, apa yang membuat kamu percaya gitu? What make you believe that the wave propagate from left to right, yeah, and then back from right to the left with opposite direction? What makes you sure? Yeah, as a researcher, okay? Kenapa? Nggak bisa aku percaya gitu ya. Untuk sebuah research ini perlu apa? Perlu apa? Instrumen. Nih, ini instrumen ini. Berarti
untuk membuktikan bahwa ada gelombang yang yang bergerak dari kiri ke kanan, ya, stress wave propagate from left to right, ya, and then propagate back in opposite direction, right? Opposite sign also, from compressive to tensile. Itu ada, bagaimana? We have to measure. Ini kan simple, hanya untuk mengukur bahwa ada gelombang di situ. Nah, untuk mengukur perlu instrumen. Instrumennya itu harus valid, harus reliable. That's the requirement. Nah, sekarang what is valid and what is reliable? Saya ambil contoh, karena ini kuliah metode penelitian ini kan untuk mahasiswa yang sudah senior, yang sudah mengambil mata kuliah dasar kan. Kalian ini semester berapa udah? Semester 6, Pak. Nah, semester 6 itu kan sudah tingkat, kalau dulu itu tingkat 3 ya. Artinya pohon ilmu mechanical engineering itu sudah kalian lalui sampai ke tingkat menengah gitu. Jadi kalian udah ambil mata kuliah dasar engineering, kemudian mata kuliah keahlian, ya kan, sudah. Bagaimana saya mengukur ini? Ada ide nggak? Mengukur gelombang ini gimana caranya? Instrumen apa yang saya gunakan? Coba. Kita diskusi sebentar, bagaimana? Oke, bagaimana? Ada ada komen atau bisa memberitahukan saya alat apa kira-kira yang kita butuhkan? Instrumen apa? Ayo, nggak mungkin kuesioner ya. Kalau penelitian sosial, ya, yang berhubungan dengan ya respondennya manusia, kita bisa buat kuesioner, kita bisa buat pertanyaan ya, interview. Contoh, apakah Bapak bisa merasakan gelombang ya, ya di jari Bapak, kan? Ini kalau kita pukul di sini kan ada penjalanan gelombang kan, betul nggak? Kalau nggak percaya coba tekan di sini, ini bergelombang, sama. But how to measure? That's the problem. Oke, ada yang tahu? Yang kalian tahu apa kira-kira alatnya? Seperti vibration analyzer gitu, Pak. Boleh. Jadi alat mengukur vibrasi bisa. Kan? Ya kan? Apalagi? Yang kalian tahu? Kalau khusus ya ini orang elektro hari-hari ini ya, terutama yang tegangan tinggi ya. Pernah dengar osiloskop? Pernah, Pak. Osiloskop ya. Kita bisa menggunakan, tapi osiloskop ini tidak akan kita dapat apa-apa kalau kita tidak ada transducernya. Transducer misalnya, ya ini saya hapus dulu, bentar ya.
saya hapus dulu ya. Nah, ini batang tadi kan. Saya pasang transducernya di sini. Apa transducer di sini ya? Transducer. Strain gauge ya. Nih, saya pasang strain gauge di sini sebagai transducer. Artinya setiap benda yang mengalami gaya, maka dia akan mengalami tegangan. Kalau kita berikan benda, kita tarik atau kita tekan, itu akan mengalami perpanjangan atau perpendekan. Setuju? Setuju nggak? Ya, Pak. Setuju kan? Sekarang bagaimana mengukur ya, mengukur perpanjangan dan perpendekan? Itu aja masalahnya kan? Nah, karena kita ingin buktikan bahwa ada stres. Ingat ini, sigma sama dengan E kali epsilon. Ingat ini hukum Hooke? Masih ingat? Ingat, Pak. Ingat. Terbaca nih kan? Sebelah kiri. Terbaca ya? Terbaca, Pak. Oke, nih. Apa itu E? Modulus elasticity. Modulus of elasticity. Apa itu epsilon? Regangan, Pak. Ya, strain, regangan. Regangan itu apa? Ya, perubahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Ya, jadi kalau ini ditarik atau ini ditekan, kalau ditekan dia akan memendek. Kalau kan kompres mula-mula kan memendek, ya. Kalau ditarik dia akan memanjang. Pada beban impact ini akan apa tadi? Berpropagasi, ya kan? Kalau berpropagasi berarti kita akan bisa melihat bagaimana ya gerakan tegangannya. Ya. Dimanapun kita pasang ini, kita pasang strain gauge ini, kita bisa pantau. Di sini seperti apa, di sini seperti apa gitu ya. Jadi kalau gitu sigma sama dengan E kali delta L per L0. Delta L itu adalah selisih perpanjangan setelah dan sebelum. Ya kan? Ini dia. Ini yang kita ukur. Jadi strain itu kita ganti dengan delta L per L0. L0 kan tetap kan? Ini kan panjang L0 nih, tetap nih. Nih, tetap. L0 tetap. Dia bertambah panjang atau dia bertambah pendek, itulah delta L. Nah, bagaimana mengukur delta L pada kecepatan yang tinggi? Itu persoalan dengan reliable. What reliable instrument that we have used in order to measure the delta L. Itu dia. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk kita pakai mistar aja, kita pakai roll aja untuk mengukurnya gimana caranya. Ya, dia nggak bisa menangkap. Jadi yang bisa menangkap di sini adalah ya strain gauge ini. Nah, idenya apa? Strain gauge ini ditempel ke batang, betul? Betul nggak? Iya, Pak. Ya.
Kalau batangnya bertambah panjang, strain gauge, ada filamen di dalamnya itu, ada kawat halus. Dia bertambah panjang enggak? Bertambah. Ya. Ibarat saya memegang tangan seseorang. Kalau saya jalan, dia akan ikut jalan. Gerbong kereta api kan gitu. Sama ini. Jadi kalau ini bertambah panjang, maka strain gauge-nya bertambah panjang. Nah, berdasarkan itu, berdasarkan perubahan panjang itulah, ya, kita tahu R sama dengan rho kali L per A. R itu apa? V sama dengan I kali R. Ini hukum apa nih? Nih. Ini terlihat nggak kalian nih? Ya. V I R. I V per R. R V per I. Apa ini? Siapa tahu? Ayo, ini kita kuliah metode penelitian ya. Jadi harus, untuk saya bisa menerangkan reliable saja ya. Ini perlu contoh gitu ya. Hah? Apa? Tegangan listrik, Pak. Iya, ini tegangan listrik V. V sama dengan arus I dikali dengan tahanan. Hambatan, tahanan. Ini satuannya ohm, ini satuannya ampere, ini satuannya volt ya. Nah, lihat rumus R ini ya, rumus R ini dengar baik-baik ya, ini kuliahnya ya bukan sombong ya, kuliahnya mahal nih. Oke. Lihat. R ini rho kali L per A. Tahanan itu berubah karena ada perubahan apa nih? Perubahan panjang, betul tidak? Kalau L-nya besar, R besar nggak? L besar, R besar. Ya kan? Itu artinya dalam keadaan tarik. Kalau L-nya kecil, R kecil. Itu artinya kompres. Jadi ini plus tensile and this one is compressed. Okay, you got it? Nah, kalau begitu yang kita ukur adalah perubahan panjang. Perubahan panjang dari apa? Perubahan panjang dari batang. Karena dia diikat karena strain gauge ini dipastekan, ditempelkan pada batang, maka akan terjadi juga perubahan panjang pada strain gauge. Nah, kalau strain gauge-nya berubah, maka ya arus seperti apa? Kalau arusnya misalnya ini saya kasih contoh aja ya, arusnya 5 ya, 5 ampere. R-nya setelah kita hitung dari sini, ini kan konstan nih rho. A kita anggap konstan ya. Nah, maka R-nya kita bisa hitung. Kalau R-nya misalnya 10, maka V sama dengan 5 kali 10 berapa V? 50 volt. Ya. 50 volt. Nah, volt inilah yang nanti kita bisa ya konversikan, yang kita atur, bukan konversi ya, yang kita atur pada alat yang kita sebut tadi, mana tadi osiloskop, di mana saya tulis ya? Oh ini osiloskop.
Terlalu kecil ya. Nih osiloskop ini. Nah, tugas baca tentang osiloskop ini tolong supaya untuk memahami bagaimana pengukuran itu. Jadi nanti misalnya begini, kita dapat di titik strain gauge itu kita dapatkan seperti ini. Ya, ini kita dapat seperti ini misalnya. Ya, ini tegangan, ini waktu. Ups. Ya, ini time. Ya, ini tegangan. Jadi kita harus atur voltasenya jangan sampai terlalu kecil sehingga terjadi cut off di sini. Tetapi kita juga harus atur tegangan jangan terlalu besar sehingga terlalu kecil. Jadi susah untuk kita amati. Ya. Nah, ini ada di kuliah impact. Hari ini bukan kuliah impact, tapi saya ingin katakan bahwa kita harus bisa memilih instrumen yang bisa kita pertanggungjawabkan kegunaannya. Pengukurannya reliable. Nah, tapi itu saja tidak cukup. Apakah dia valid atau tidak? Ya, ya memang alat itu alat yang memang diperuntukkan untuk pengukuran stress wave propagation. Nah, jadi kalau kita ingin menggunakan, pernah dengar UTM? UTM pernah dengar? What is UTM? Universal Testing Machine. Alat uji tarik. Tapi ini hanya untuk kita bisa gunakan untuk statik. Ya, misalnya. Karena ada UTM yang bisa juga untuk fatigue ya, dynamic. Ini untuk statik. Kalau untuk statik tidak bisa untuk kita gunakan di sini. Nggak bisa. Karena kecepatannya tinggi. Ya. Berarti dia alat itu bukan diperuntukkan untuk itu. Jadi nggak valid. Ya. Kalau dipaksakan juga hasilnya udah nggak bisa dipakai. Sehingga timbul istilah. Ini yang perlu kalian ingat. Garbage to garbage result. Apa artinya? Ayo. Ayo, siapa nih bisa? Ini bahasa Inggris sederhana nih. Ayo, apa? Apa? Garbage tool, garbage result. Siapa bisa? Siapa bisa? Ya? Alat yang sampah, hasilnya sampah. Hasilnya sampah gitu. Ya bolehlah, mau diterjemahkan letterleh seperti ini pun nggak apa-apa ya. Kalau alat ukurnya sampah ya hasilnya jangan anggap emas ya. Jangan harapkan jadi emas, nggak mungkin ya. Kalau alat ukurnya sampah, alat ukurnya nggak benar. Sampah di sini adalah not valid, not apa? Not apa? Not reliable, ya. Maka resultnya pun tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Mau dipaksakan kita melanggar etika. Ini kembali lagi ke sini. Kenapa? Karena bohong. Ya. Seorang profesor boleh salah, seorang peneliti itu boleh salah, itu manusiawi, tapi nggak boleh bohong. You know that? Ingat itu. Ya bisa aja salah, karena walaupun kita udah menggunakan alat yang valid, alat yang reliable, ya, as human being,
Okay? We make wrong thing. Apa? Ya. Salah melihat angka. Itu biasa di dalam penelitian. Pendekatan kan makanya 0,0000 pendekatan sekian gitu ya. Itu bisa saja terjadi. Nah, tetapi kita bisa kontrol dengan jumlah pengukuran. Nah, ini jumlah pengukuran. Jumlah pengukuran. Apa yang saya maksudkan dengan jumlah pengukuran ini? Ini saya tabelkan seperti ini. Urutannya nomor 1, 2, nggak usah banyak-banyak dulu, 3 aja. Saya berikan P itu load ya, load. Load pertama saya berikan ya 100. Load kedua juga 100, load ketiga 100. Berapakah strain di sini? Sorry. Berapakah strain di sini? Pertama mungkin 0,0016, 0,0017. Tapi di 3 ini 0,017. Kalian yakin yang mana? Saya tanya. Kalian yakin yang mana? Give me an answer. Mana yang kemungkinan besar benar? 1 dan 2, Pak. Hah? Siapa yang pegang 3? Ada nggak di sini? Coba. Tadi ada yang 1 dan 2. Ada nggak yang 3? Ada? Anybody? Nggak ada? Atau nggak ada? Jadi semua 1 dan 2 begitu? Nah, kalau 1 dan 2 ya, ini belum cukup data. Karena kita terganggu dengan ini. Tapi belum tentu ini benar. Oke? Belum tentu. So what should you do? Apa yang kalian harus buat? Mungkin toolnya salah, Pak. Apa? Alat ukurnya salah, Pak. Alat ukur kita sudah asumsikan benar tadi kan? Cuman persoalannya ketika ada hasil di sini kok ini muncul. Kalau alat ukur benar, tapi settingnya salah, ya. Ini misalnya, contoh ya. Ini tadi batang kan? Batang ini harus, ya. Jadi kalau ini reference, kalau ini tingginya 10, ini di sini harus tingginya 10. Apa yang terjadi? Kalau ini menjadi 9, ini tetap 10. Maka batang itu miring kan? Miring nggak? Ini jadi 9. Batang itu jadi begini. Nah ini.
Batam itu jadi begini. Sorry. Ya, ini tetap 10 tapi ini jadi 9. Ini jadi 9 nih. Ini 9. Kalau ini kita pukul di sini, ya, kita ukur di sini. Dengan kita pukul di sini dengan mencong begini ya. Mencong. Apa ya mencong? Yang nggak tegak lurus kan jadinya, kan? Nah di sini hasil pengukurannya beda dong. Belum lagi kalau ini bulat, nih. Kalau kita pukul pas kena semuanya, hitam semuanya. Dengan kita pukul bagian atas saja, beda nggak? Beda nggak hasilnya? Oke, Pak. Atau kita pukul di sini saja. Nah, banyak kemungkinan kita pukul di sini saja. Kita pukul di bawah saja. Ini yang paling benar. Makanya di eksperimen di lab impact itu ini kita pasang kertas karbon, kita pasang apa yang berwarna. Jadi kita bisa lihat ketika itu impact, ya semua tersentuh secara merata. Itu untuk memastikan. Kemudian ini kita pasang ya level. Level belum, satu level enggak dia. Nah, itu penyebabnya ada perbedaan. Alatnya benar. Kita udah akui tadi, dia valid ya, dia juga reliable. Memang itu digunakan untuk pengukuran itu, osiloskop itu. Atau DAC sekarang lebih murah ya, murah meriah. Nah, dalam keadaan seperti ini, kenapa kalian tidak mau menambah? Jadi kalau saya pembimbing kalian melihat ini, ayo tambah spesimennya. Atau tambah pukulannya lagi P. Nah, cenderung kemana dia? Cenderung ke 3 atau dia cenderung kemana? Ke 2. Tambah lagi kalau perlu 10 kali. Ya. Kalau betul-betul nanti sudah ya tidak ada scattering, karena ya sayang, ayam. Ngajar dulu ya, Abu Syih ngajar dulu ya. Oke, dadah. Nah itu dia semuanya. Tetapi kalau kita ingin melihat reliability dari alat, bisa juga dengan metode ini ya. Nah, ngerti kan? Tapi dua asumsi tadi. Pertama alatnya sudah benar, yang kedua memang kita ingin mengetes alat. Untuk mengetes alat untuk kalibrasi itu memang satu hal yang kita harus lakukan pertama kali. Karena kalau tadi kita udah sepakat bahwa garbage to garbage result. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Coba dulu. Saya, Pak. Ya, silakan. Kan tadi, Pak, masalah instrumen tadi, Pak. Ya. Kan garbage tool sama garbage Tool. reserve gitu ya, Pak. Reserve. Jadi misalnya kita terhalang sama peralatan yang tidak mumpuni gitu Pak, itu penelitian kita harus gimana Pak? Apakah kita menundanya atau mana Pak? Ya, ya jadi saya refresh sedikit nih. Judul tadi kan ada subjek, ada variabel ya. Alat itu untuk mengukur variabel, benar ya? Benar ya? Lalu kita memilih alat, tapi kita nggak punya alat. Ternyata di lab kita tidak ada alat itu. Apa yang kita harus lakukan?
Kita ganti judul. Menyerah. Ingat kuliah awal saya tadi. Seorang peneliti ini harus punya networking. Kalau kalian mahasiswa, jangan biarkan masalah itu mengendap di kalian. Bicarakan dengan pembimbingnya. Pak, saya lihat ini hasilnya. Ya, jadi jangan juga di bahasa Medannya jangan dirondo-rondoin nih data yang salah ini ya. Itu namanya memanfaatkan ya. Cepat atau lambat ini akan tahu karena publikasi kan. Nah, jadi saya ingin bercerita lah sedikit ya, boleh. Saya dulu kan riset fracture ya pada plat brittle fracture ya pada satu material tertentu. Kita lakukan secara eksperimen ya. Lalu kita klarifikasi, saya membuat code-nya, saya membuat programnya menggunakan bahasa Fortran ya, 2 dimensi, plane stress problem, dan selesai. Ini saya cerita ini di Jepang ya. Programnya selesai, lalu kita simulasikan inisiasi keretakannya, bentuk keretakannya, ini ya sesuai dengan hasil numerik. Ada. Tetapi ada yang kurang di sini. Apakah waktu keretakannya, inisiasi daripada keretakannya, ini sesuai enggak? Kapan terjadinya? Kita tidak tahu kalau kita tidak memiliki kamera, high speed camera. Sekarang ini udah mudah high speed ya. Tapi tahun 1900 tahun berapa ya saya waktu itu? 1990, well, 95, something like that. 94 ya. Universitas saya, lab kami di sana nggak punya high speed camera yang canggih, yang super cepat itu. Lalu saya kasih tahu ini sama profesor saya, Profesor Daimaruya. Mungkin aja dia nanti kalau saya upload dia dengar ini. Sensei, saya bilang ada masalah saya, yaitu tentang bagaimana membuktikan bahwa inisiasi keretakan. Kan ini kalau retak di sana, retak di sini, retak di sini, kita tidak tahu yang mana yang pertama. Kita ingin tahu itu, betul nggak? Nah, untuk mengetahui itu kan perlu high speed camera tadi. Itulah yang saya kasih tahu kepada sensei. Sensei bilang, kamu perlu kapan gitu? Ya perlu secepatnya. Secepatnya saya bisa datangkan itu. Itu dia kemampuan networking antar universitas. Itu sangat penting. Lalu datang dari Kinki University. Nanti kalian bisa browsing ya. Kinki Daigaku. Kinki. Kinki. Sebuah universitas kecil di Honshu. Ya, Kinki Daigaku. Sama operatornya dibawa ke tempat saya kuliah di Mororan Kogyo Daigaku, Mororan Institute of Technology, ya. Prof Himsar juga di sana. Prof Homa itu yang ada di mesin. Nah, itu juga alumni Mororan itu, S1-nya. PS2, S3-nya di Tokyo Institute of Technology. Datang ke sana. Ya, lalu kita impact dan kita dapatkan sangat lambat kita tahu, oh my god, ya, kita tahu, oh di situ terjadinya. Nah, dakdikduk enggak? Saya sudah buat simulasi. Ini jangan-jangan hasil simulasi saya, ya, stress wave,
apa namanya, concentration of stress bukan di tempat itu. Coba bayangkan kalau bukan gitu. Ya. Dan luckily the experiment using the high speed camera, ya, ini betul-betul in agreement dengan numerik tadi. Jadi yang saya mau katakan, yang mahal itu ide. Your idea is the most valuable thing. Ide itu sangat berharga. Ya. Di Quran, di kitab suci yang saya tahu dari Quran, ditantang, afala ta'qilun, apakah kamu enggak punya pikiran? Itu kan kalau bahasa Medan, enggak punya otak kau gitu ya. Itu ditantang, kau pakai otak dong. Afala tubsirun, kamu enggak melihat, kamu enggak membuat penelitian. Misalnya bagaimana bumi ini diciptakan, bagaimana burung-burung itu segala macam. Nah, orang yang bisa menangkap ayat-ayat seperti itu tidak ada lain adalah itulah dia ahli ilmu, ya, al-absar, ahli ilmu. Ya. Di Quran, di kitab suci yang saya tahu dari Quran, ditantang, afala ta'qilun, apakah kamu enggak punya pikiran? Itu kan kalau bahasa Medan, enggak punya otak kau gitu ya. Itu ditantang, kau pakai otak dong. Afala tubsirun, kamu enggak melihat, kamu enggak membuat penelitian. Misalnya bagaimana bumi ini diciptakan, bagaimana burung-burung itu segala macam. Nah, orang yang bisa menangkap ayat-ayat seperti itu tidak ada lain adalah itulah dia ahli ilmu, ya, al-absar, ahli ilmu. Ya, kalian ini termasuk nih. Itu tantangannya. Tapi jangan karena nggak ada alat lalu kita nyerah gitu loh. Apalagi sekarang dengan networking begitu mudah. Ya. 2 tahun yang lalu ada seorang profesor membawa mahasiswanya dari USM ke teknik mesin ke tempat kita. Ya, sama seperti kita studi banding, mereka juga ingin menunjukkan kepada mahasiswa-mahasiswanya apa yang kita lakukan di sini. Ini saya cerita dikit ya. Pada saat itu saya mendengar ini dosen ini sedikit marah-marah lah ya kepada mahasiswa yang dibawanya itu. Apa yang dia bilang? Kita punya segalanya, dia bilang. Kita punya alat yang canggih. Ya. Tapi kenapa kalian nggak kreatif menggunakan ini? Lihat orang ini. Mereka buat sendiri. Itu airgun kita buat sendiri. Belakangan baru ada alat-alat canggih dibantu oleh JICA. Karena kita bisa meyakinkan bahwa kita memang butuh ini untuk bisa kita mengembangkan. Makanya dibantu kan. Tapi awalnya coba. Semua rakit-rakit sendiri. Ya. Nah, jadi pilihannya 2. 1, rakit. Yang kedua, apa? Network. Gitu. Jadi nggak usah lihat jauh-jauh. Ini nggak ada alat di sini, di lab terpadu ada nggak? Di teknik sipil ada nggak? Di teknik kimia ada nggak alat itu? Oke, nggak ada. Mungkin ini ada di universitas paling dekat di Medan. Ada nggak di Unimed, misalnya? Ada nggak di UIN? Kan sekarang udah ada sains. Di Politeknik. Oke. Oh, ini ternyata nggak cocok juga. Oke, kita keluar dikit ke Unsia, ke Unimal. Ya. Yang paling dekat kalau luar negeri ke mana? Malaysia. Ya. Jadi networking. Itu saya ingin memberi semangat nih ya, motivasi pada kalian bahwa
yang mahal itu adalah ide. Ya, instrument is just a tool, believe me. Ya, jadi yang kita buat itu di entah apa-apa kita kerjakan itu nggak ada itu semua kalau kita nggak punya ide gitu. Makanya ide itu mahal. Nah, ketika ide kita itu diambil orang begitu saja, itulah pelanggaran etika. Ya, itulah pelanggaran etika itu. Baik, kalau sudah terima kasih. Nanti tolong dikirim ke grup WA ya. Ya, hari ini kalau ada diskusi tambahan silakan kirim ke grup WA saja untuk kita diskusikan pada pertemuan berikut ya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.